Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam, saya Zilvia Iskandar. KPU RI sebagai pihak termohon menggunakan agenda pembuktian di sidang Mahkamah Konstitusi hari ini dengan hanya menghadirkan keterangan 2 saksi ahli. Alasannya, KPU menganggap pembuktian atas permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Sandi menjadi beban dari pihak pemohon. Lantas, apakah keterangan 2 saksi ahli KPU bisa mematahkan narasi Pilpres 2019 penuh kecurangan yang kerap dituduhkan kubu Prabowo Sandi? Berikut adu pembuktian lewat saksi yang dihadirkan Prabowo Sandi sebagai pemohon dan KPU RI sebagai termohon. Kita akan lihat terlebih dahulu yang pertama, siapa saja saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon dan juga pihak termohon. Dari pihak pemohon, pemirsa kemarin menghadirkan 15 saksi fakta, tetapi ada 1 saksi yang mengundurkan diri atau menolak untuk memberikan kesaksian, yaitu Haris Azhar. Kemudian ada 2 saksi ahli yang dihadirkan, yaitu Jaswarkoto dan Sugianto Sulistiono. Jaswarkoto ini merupakan ahli bidang perkapalan dan pengeboran lepas pantai atau Doktor Aerospace dan Ocean Engineering. Sementara Sugianto Sulistiono ini adalah Doktor Fisika Komputasi ITB. Tetapi dari pihak pemohon mengklaim bahwa 2 saksi ahli yang mereka hadirkan ini adalah ahli IT BPN. Kemudian kita akan lihat siapa saksi yang dihadirkan oleh termohon. Ternyata termohon dalam hal ini KPU memilih untuk tidak menghadirkan saksi fakta sama sekali, tetapi hanya menghadirkan 2 saksi ahli. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Marsudi W. Kisworo yang merupakan guru besar ilmu komputer. Kemudian yang kedua yaitu adalah W. Riawan Chandra, memang tidak hadir secara fisik tetapi keterangannya sudah disampaikan melalui tulisan. Ia adalah ahli administrasi negara. Nah, satu catatan pemirsa untuk ahli yang dihadirkan KPU hari ini, guru besar ilmu komputer, di sini Marsudi ini juga terlibat sebagai salah satu arsitektur dalam merancang sistem pemilu yang ada di KPU sejak tahun 2003. Kita akan lihat sekarang adalah adu argumentasi atau poin apa yang bertentangan antara saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan saksi yang dihadirkan oleh termohon. Kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, ahli yang dihadirkan oleh pemohon mengatakan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam hal entry data di situng. Situng adalah sistem informasi penghitungan suara KPU. Kemudian mengatakan bahwa dalam situng ini telah terjadi rekayasa atau manipulasi data yang akhirnya menguntungkan paslon 01 dan merugikan suara dari paslon 02. Sementara yang disampaikan oleh saksi ahli dari pihak termohon atau KPU mengatakan bahwa yang pertama, situng itu tidak dapat merekayasa hasil Pilpres karena situng itu sebetulnya hanyalah alat atau dirancang untuk kebutuhan akses informasi dan transparansi publik, sehingga publik bisa mengawal dan mengoreksi apabila ada ketidaksesuaian antara data yang di-input di situng dengan data di formulir C1. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa situng ini juga tidak dijadikan dasar dalam penetapan pemenang Pemilu 2019, jadi hanya dijadikan sebagai alat untuk membuka informasi dan transparansi kepada publik. Yang kedua, argumentasinya adalah situng yang ditampilkan yang bisa dilihat publik itu hanyalah situng bagian luarnya saja. Jadi apabila ada kemungkinan ada rekayasa data atau kesalahan entry data atau ada yang mengotak-ngatik istilahnya, itu hanya di luarnya saja. Sementara yang ada di dalam situng yang betul-betul ada di dalam internal KPU ini betul-betul tersimpan dengan rapi dan aman dan tidak bisa diganggu atau dikotak-katik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang paling penting dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan KPU adalah soal penambahan dan pengurangan suara yang terjadi karena kesalahan entry data itu tidak hanya dialami oleh paslon 02 saja, tetapi juga dialami oleh paslon 01. Sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan dari kesalahan entry data yang terjadi di situng KPU. Dan kita akan lihat lagi poin berikutnya yang disampaikan, yang berusaha dijawab oleh saksi ahli yang dituangkan melalui tulisannya hari ini.
Wiryawan Chandra ini menjawab argumentasi soal posisi Ma'ruf Amin yang dipersoalkan oleh BPN 02 yang mengatakan bahwa posisi Ma'ruf Amin ini masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di BUMN sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi untuk menjadi cawapres. Nah, sementara dalam keterangan tertulisnya disampaikan oleh Wiryawan Chandra sebagai saksi ahli administrasi negara yang dihadirkan keterangan tertulisnya oleh KPU mengatakan bahwa di sini anak perusahaan BUMN itu merupakan entitas hukum yang berbeda dengan BUMN induk. Berbedanya berdasarkan pasal sudah diatur dalam pasal 2A ayat 7 PP nomor 72 tahun 2016. Sehingga karena entitas hukumnya berbeda, maka anak perusahaan BUMN yaitu dua bank yang disebutkan ada posisi Ma'ruf Amin di situ itu tidak sama dengan BUMN. Ini adalah argumentasi atau kesaksian yang disampaikan oleh Wiryawan Chandra dalam keterangan tertulisnya disampaikan hari ini. Jadi pemirsa, sidang hari ini memang berlangsung jauh lebih singkat dibandingkan kemarin yang hampir atau totalnya 20 jam. Tetapi hari ini hanya satu saksi ahli saja yang kita dengarkan keterangannya. Dan sementara itu, sidang pernyataan saksi Prabowo Sandi yang berlangsung selama 20 jam Rabu kemarin tentu menyisakan kisah-kisah menarik. Perdebatan, tawa, hingga suasana memanas tidak terhindarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio adalah Komisioner KPU RI Ilham Saputra. Dan dari luar studio adalah pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Silvi. Baik, Prof. Mahfud, sebelum ke Anda saya akan ke Mas Ilham terlebih dahulu. Mas Ilham, dari beberapa persoalan yang disampaikan oleh para saksi pemohon kemarin, ada soal DPT invalid, nik rekayasa, kemudian pemilih ganda, pemilih di bawah umur, situng, dan juga status Ma'ruf Amin. Tetapi KPU hari ini memilih untuk menghadirkan satu saksi ahli saja untuk membahas spesifik soal situng. Mengapa pilihan itu yang diputuskan? Pertama karena kita sudah menjawab ya seluruh, kita sudah mengkonter dan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saksi dari para pemohon. Kemarin dari seharian 18 jam kita bersidang, mungkin ini sidang pertama saya 18 jam sampai jam 5 pagi ya. Nah semuanya sudah kita konter. Pertama dari saksi yang Pak Agus Mahfud itu ya, Maksum ya, Agus Maksum itu ya. Nah itu juga kemudian kita sudah konter dan kita sudah jawab dalam jawaban kita. Untuk kemudian menjawab permohonan pemohon, gitu kan, kita sudah jawab. Jadi soal DPT invalid dianggap KPU sudah menjawabnya dengan karena tuntas. Pertama mereka menolak, mengatakan bahwa KPU sudah menjawab, KPU diam saja, sehingga kemarin kita buktikan semua bahwa kita punya bundelnya yang kita berikan kepada mereka, jawaban-jawaban kita terkait. Jadi sudah ada audiensi sebetulnya antara BPN? Sudah ada audiensi, tidak hanya dengan 02 tapi dengan 01 juga. Jadi kita sudah jawab semua 17,5 juta itu. Terutama terkait dengan pertanyaan dari 02 yang mengatakan bahwa kok banyak sekali orang dengan tanggal lahir yang sama. Nah, itu sudah kita jawab bahwa kemudian Kemendagri juga dengan Dukcapilnya mengatakan bahwa memang ada beberapa bagi penduduk yang kemudian tidak mengetahui kapan tanggal lahirnya, itu ada 2 semester, di Desember dan di bulan Juni kalau saya tidak salah, sehingga kemudian itu ya ada orangnya, gitu kan. Nah, kemudian pembuktian tentang pemilih siluman dan sebagainya. Kemarin kan juga ada saksi ahli dari 02 mengatakan bahwa apa sih yang dimaksud pemilih siluman. Nah, karena beliau besar di Malaysia dan banyak di Malaysia, ternyata pemilih siluman itu dimaksud adalah orang-orang yang kemudian tidak tercatat dalam pemilu tapi dia hadir bisa memilih gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kemudian tadi soal beberapa hal terkait dengan ada petugas KPPS yang melakukan pemungutan suara atau kemudian mencoblos. Nah itu menurut Bawaslu sudah dilakukan pemungutan suara ulang, gitu kan? Karena memang salah satu indikasi kemudian pemungutan suara bisa diulang, salah satunya adalah jadi sebetulnya kalau persoalan DPT, persoalan surat suara tercoblos itu sudah selesai sebelum proses di Mahkamah Konstitusi. Ya menurut kami seperti itu dan kami sudah jawab semua sehingga kemudian hari ini kami hanya menjawab tentang terkait dengan situng. Persoalan situng sepertinya diberikan porsi yang besar sekali sampai menghadirkan saksi ahli. Mengapa sampai demikian? Ya karena 02 juga menghadirkan saksi ahli yang kemudian dari awal sampai ada 2 orang yang kemudian menyoal soal situng. Nah kemudian hari ini kita menganggap bahwa oke, kita menghadirkan ahli 1 orang untuk menjawab soal situng. Dan tadi kalau kita ikuti semua
bahwa situng ini sekali lagi, walaupun kita sudah sampaikan berkali-kali, situng ini adalah bukan hasil yang kita gunakan untuk hasil resmi pemilu 2019. Tadi Pak Prof. Marsudi juga sudah mengatakan bahwa ini bukan hasil resmi. Kemudian bahwa situng ini sangat sulit untuk direkayasa, karena yang diperlihatkan kepada publik adalah web situngnya, gitu kan, bukan covernya saja yang mirroring dari situng yang sesungguhnya. Tadi Pak Marsudi sudah menyampaikan hal-hal yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat, karena Pak Marsudi ini adalah salah satu arsitek dari pembuatan situng dari tahun 2004. Baik, itu 2 poin utamanya ya, soal situng, bahwa situng itu tidak menjadi dasar penetapan pemenang, dan yang kedua, situng itu tidak bisa untuk direkayasa. Baik, kami akan lanjutkan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Sebelumnya, pemirsa, saksi fakta tim Prabowo Sandi Hairul Anasya menyatakan untuk mendownload dan mengcapture data situng KPU harus menggunakan robot. Ya, saya beri nama robot tidak ikhlas. Robot tidak ikhlas? Ya, ada teman yang sudah bikin robot ikhlas sebelumnya, sekitar 2 minggu sebelumnya. Untuk mengcapture data. Itu perkiraan bulan berapa itu? Sekitar 10 hari setelah pencoblosan. 10 hari setelah pencoblosan. Ada yang mengcrawling data KPU menggunakan program lah untuk mendownload data KPU yang dipublish setiap saat, itu diambil sehari sekali. Kemudian teman-teman ini khawatir, teman-teman dari sahabat Padi ITB khawatir nanti kalau dijadikan alat bukti yang kita tuntut, gitu, yang dituntut oleh 02 nanti ditolak oleh majelis misalnya, karena hanya bersifat teks, basis teks, dan itu kan terus berubah. Sehingga kami punya inisiatif untuk merekam, jadi bukan hanya angkanya, tapi juga capture itu halaman situsnya itu, termasuk pie chartnya sampai ke halaman bawah. Jadi saya membuat robot itu. Pemirsa, kami sudah kedatangan lagi satu orang narasumber, Ketua Tim Kuasa Hukum dari pihak terkait atau TKN Jokowi Maruf Amin. Ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, selamat malam. Ya, selamat malam. Prof. Yusril, dari tadi kita membahas soal situng, tadi saya sama Mas Ilham. Situng KPU ini kan dituduh telah direkayasa sehingga menguntungkan 01. Tetapi pertanyaannya, apakah 01 selalu merasa diuntungkan, atau jangan-jangan 01 juga kadang dirugikan juga karena ada kesalahan input data? Sebenarnya secara objektif, kalau kita lihat ini sebagai satu perangkat teknologi yang sebenarnya netral, ya kedua belah pihak itu bisa sama-sama diuntungkan, bisa juga sama-sama dirugikan. Jadi tidak betul kalau dia didesain untuk memenangkan kubu 01. Oleh karena seperti tadi juga kesaksian dari seorang guru besar yang spesifik, yang ahli di bidang IT, itu jelas sekali mengatakan bahwa tidak mungkin sistem itu dapat diakal-akalin, ya. Walaupun mungkin server dari Silon itu, dari situng itu bisa di hijack oleh orang, ya. Tapi dia itu kan akan ada refreshing setiap menit tertentu, sehingga yang di hijack itu apa yang diretas oleh orang lain itu dapat dipulihkan kembali. Jadi hampir tidak mungkin. Apalagi kan situng itu bukan merupakan bukan merupakan alat atau yang menentukan hasil akhir dari pemilihan umum. Kan itu yang perhitungan yang berjenjang itu. Jadi saya pikir sistem kita itu sebenarnya sudah sangat canggih, ya, karena di samping di backup oleh teknologi, tapi juga ada sistem penghitungan manual. Sehingga kalau pada akhirnya ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, tetapi diungkit-ungkit terus dan menjadi seperti pokok persoalan yang besar, menurut Anda ini karena apa? Karena apa yang kurang dari 02? Ya, kalau bicara tadi Pak Anas itu bilang ini ada robot ikhlas, robot tidak ikhlas, ya. Ini persoalannya juga tidak ikhlas menerima kekalahan, itu aja masalahnya. Jadi terus saja dipermasalahkan dan terus dibangun opini, dan kadang-kadang opini apalagi yang dibentuk melalui media sosial itu sama sekali tidak membuat orang jadi cerdas, ya. Lebih banyak informasi begitu aja. Dan seperti kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita itu belum siap untuk berhadapan dengan dunia medsos yang begitu gencar, ya. Sementara daya kritis masyarakat itu belum begitu tajam. Sehingga apa saja yang diterima, apalagi kata-kata viralkan, wah udah makin jadi-jadi tiap hari. Itu yang kadang-kadang agak membuat sulit bagi kita untuk melihat persoalan dengan jernih. Baik, Prof. Mahfud, kalau yang Anda amati dari jalannya persidangan sekarang sudah
sidang hari keempat. Apakah Anda melihat dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh saksi, terutama saksi pemohon, ini sudah bisa membuktikan dalil-dalil yang mereka sampaikan? Ya, menurut saya sampai sekarang itu sebenarnya sih substansinya sudah selesai sih. Sudah bisa diputus sebenarnya ya. Sudah kalau saya ya, tapi terserah nantilah pengadilan biar berjalan. Nggak ada yang bisa dibuktikan sama sekali. Kan ada 3 hal ya. Satu soal kuantitatif. Ya. Bahwa ada kesalahan dengan sengaja angka-angka itu, tapi tidak bisa dibuktikan sama sekali, gitu ya. Harusnya kalau memang begitu sejak awal, mari keliru di sini, ini datanya lalu adu data dengan KPU dan dengan Pak Yusril, dengan timnya Pak Yusril. Ternyata tidak ada, itu udah gugur. Yang kedua, kualitatifnya juga udah gugur semua, kualitatifnya. Soal kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dibicarakan selama 4 kali persidangan ini juga sudah tidak ada. Misalnya yang Agus Maksum yang menyatakan menemukan 17 juta KTP palsu atau KTP ganda dan sebagainya. Itu kan juga sudah terjawab. Pertama, berdasar peraturan memang mungkin orang tanda lahirnya sama jika orang itu ketika mendaftar tidak ingat tanggal lahirnya. Yang kedua, ini pengalaman saya nih, tahun 2009 ketika ngadili perkara ada puluhan ribu tanda lahirnya sama tanggal lahirnya. Sesudah dipanggil programmernya itu memang keliru di programnya bahwa orang yang mendaftar pada suatu hari, di hari itu semua tanggal lahirnya menjadi sama. Tapi ketika dicek ke lapangan, orangnya ada, bukan palsu. Lalu terdaftar di pemilih dan memilih gitu. Sehingga itu sudah gugur yang Agus Maksum. Yang forensik digital juga itu analisis ilmiah bahwa terjadi perubahan suara, terjadi kecurangan. Tapi di mana itu terjadi kan harus dengan angka, bukan analisis, dengan produk analisis bahwa setiap saat terjadi perubahan yang dimana ini hanya terjadi kalau diubah oleh orang dan sebagainya. Tapi itu kan tidak ada buktinya bahwa itu tidak boleh dong begitu. Kalau cuma begitu bisa jadi bukti untuk membatalkan sesuatu yang sudah ditetapkan, itu berarti tidak benar juga secara hukum. Mungkin secara ilmu dia punya alasan, tapi ilmu itu tidak selalu bisa cocok dengan kebutuhan hukum, kebutuhan pembuktian di pengadilan, maksud saya, Silvi. Ya, dengan 3 poin itu berarti Anda menilai sebetulnya dari awal ini sudah selesai begitu ya? Tidak bisa sama sekali dalil-dalil permohonannya itu dibuktikan? Tinggal satu. Yaitu saya kira Pak Yusril, kalau saya jadi Pak Yusril sih besok jadinya datang, saya juga tidak akan mengajukan saksi karena udah selesai bantahannya. Menarik, kan gitu. Nanti saya tanya langsung ya Prof. Mahfud ke Prof. Yusril. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan atau justru sama sekali tidak mau menghadirkan saksi? Tapi ada satu soal Pak Kiai Ma'ruf Amin, saya kira harus dijawab dengan jelas itu. Apakah dia pejabat BUMN atau bukan? Itu ada acuan-acuan hukumnya yang bisa saya kira Pak Yusril sangat paham itu. Nanti kita dengarkan apa pendapat dari Pak Yusril. Prof. Mahfud, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Mas Ilham, apakah karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon yang dinilai tidak relevan atau juga dipertanyakan kredibilitasnya sehingga membuat KPU firm sekali sepertinya satu saksi ahli cukup? Kalau itu sih saya tidak mau komentari, tapi yang penting adalah kemudian ketika kita mau konfrontir kita sudah mendapatkan jawaban dan artinya bahwa apa yang disampaikan oleh saksi itu semuanya tidak terbukti menurut kami, karena kami sudah jawab juga, sudah kita konfrontir. Seperti tadi misalnya saja saksi mengatakan bahwa ada surat suara yang dicoblos oleh ketua KPPS, tapi kemudian kan Bawaslu sudah merekomendasi PSU, dan itu dibuktikan juga oleh Ketua Bawaslu RI bahwa iya betul sudah dilaksanakan PSU-nya. Misalnya persoalan itu sudah selesai. Sudah selesai, harus tidak lagi dipersoalkan kembali. Ya, sama seperti yang saksi yang nomor 2 kemarin menyoal bahwa dia merasa bahwa dia bukan bagian dari 02, tapi dia mendapatkan datanya dari DPP Gerindra. Dia otak-atik segala macam. Dia bilang, tapi ketika kita konfrontir bahwa apakah Anda sudah ke lapangan, apakah Anda yakin dengan data ini, dia tidak yakin. Dia hanya kemudian mengotak-atik karena dia pernah kerja di bagian penomoran nomor induk penduduk gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita konfrontir apakah kemudian
yang bersangkutan pernah ke lapangan, pernah melihat apakah orang-orang yang Anda katakan ini fiktif, memilih atau tidak, dia tidak melakukan itu. Nah, jadi buat kami itu sudah cukup lah artinya. Sudah jelas. Sudah jelas. Untuk publik juga sudah jelas. Dan di mata hakim, ya hakim mahkamah sudah bisa menilai itu menurut kami. Baik. Makanya kemudian hari ini kami tidak memunculkan saksi fakta lagi. Oke. Dari pihak terkait, Prof. Yusril, apakah juga akan mengikuti langkah dari KPU tidak akan memunculkan saksi fakta atau bagaimana? Iya, memang tadi kami membahas masalah ini ya. Mungkin dihadirkan saksi fakta, tapi jumlahnya sangat minim ya. Yang sampai pula kita dibilang sombong sekali ini orang. Minim itu sekitar kalau berapa, KPU Prof? mau sombong dikit tidak apa-apa. Kalau kita kan pihak terkait. Jadi mungkin Sekitar seperti berapa itu, omongan Prof? yang tadi dikemukakan oleh siapa tadi namanya itu yang robot ikhlas itu, itu memang perlu dikonter ya. Jadi beliau itu memang dulu jadi caleg dari PBB ya, tapi bukan aktivis PBB. Jadi itu masuk melalui ikatan alumni ITB lah, apa namanya begitu. Jadi maju sebagai caleg PBB tapi tidak pernah aktif di PBB. Jadi memang diutus untuk hadir ke sana. Dan kemudian belakangan kok tiba-tiba jadi saksi dan mengungkapkan sesuatu. Jadi mesti ada juga pihak lain yang sebenarnya mengkonter apa sih yang sebenarnya terjadi dalam training of trainers yang dilakukan pada waktu itu. Iya. Bahkan Hairul Anas ini mengatakan bahwa ada materi yang diberikan pada saat ia mengikuti training oleh TKN yang sepertinya dalam tanda kutip menghalalkan kecurangan. Karena ada materi judul kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Sebenarnya itu namanya orang melakukan training ya. Training itu kan akan mengungkapkan juga apa yang kemungkinan terjadi di lapangan, bahwa disuruh seperti itu ya. Nanti kita lihatlah apakah TKN akan menghadirkan saksi lain yang mungkin juga hadir dalam training itu sebagai nanti saksi dia akan fakta? menjelaskan itu. Jadi saya kira biasalah ya. Kalau omong-omongan seperti itu, kalau hanya satu kata begitu kan mesti dijelaskan. Baik. Dan mesti ada narasi tentang itu. Tapi saya kira tidak mungkin ya, itu sudah suatu hal yang terekam seperti itu dan mudah sekali diakses oleh orang lain. Tentu para pihak yang terlibat dalam kampanye itu juga sangat berhati-hati. Apalagi Pak Jokowi posisinya sebagai incumbent itu pasti akan dicari titik kelemahannya. Nah, jadi ya besok kami menghadirkan ahli juga, menghadirkan saksi. Saksi fakta berapa orang? Ahli berapa orang? Ahli kita hadirkan 2 orang besok, dan saksi fakta masih belum final berapa orang, tapi akan dihadirkan, tapi jumlahnya tidak akan banyak. Ya. Kurang dari 5? Kurang dari 5 pasti. Kurang dari 5, oke. Terkait tadi Prof. Mahfud mengatakan menarik untuk menjawab soal status dari Ma'ruf Amin. Prof. Mahfud pasti sudah mendengar juga keterangan yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan pemohon kemarin, Said Didu, yang ingin menjelaskan status perbedaan antara BUMN dengan yang bukan BUMN. Tapi contoh yang diambil adalah LHKPN. Prof. Mahfud menilainya seperti apa? LHKPN? Ini bukan soal LHKPN. Menurut saya begini, ada 2 masalah hukum ini. Pertama, berdasarkan vonis Mahkamah Agung terhadap PP nomor 72, itu Mahkamah Agung mengatakan di dalam pertimbangan hukumnya ya, bukan di dalam diktumnya. Di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pengawas atau dewan syariah atau apapun gitu, kalau disamakan dari sebuah anak BUMN sama dengan kedudukan BUMN sendiri. Artinya anak BUMN itu tidak bersatu dengan BUMN. Itu menurut Mahkamah Agung. Tapi menurut undang-undang, menurut undang-undang tidak begitu. Ada yang mengatakan bagian, ada yang tidak. Nah, sekarang tinggal Pak Yusril memperkara itu. Karena apakah Mahkamah Konstitusi itu mau mengikuti tafsir Mahkamah Agung atau mau punya kewenangannya sendiri menafsirkan undang-undang, karena Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk menafsirkan sebenarnya undang-undang, bukan harus ikut terhadap PP sebenarnya. Tapi Pak Yusril sudah lebih ahli di bidang itu menurut saya. Kalau yang Pak Said Didu ya biarkan aja. Pak Said Didu biarkan saja, dicatat saja, besok akan dijawab itu. Gitulah ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa, kami harus jeda lagi. Prime Talk akan kembali usai jeda.
Kami kembali lagi pemirsa, Prof. Yusril, profil saksi seperti apa yang akan dihadirkan untuk menjawab yang secara spesifik soal status Kiai Haji Ma'ruf Amin di BUMN? Ya, sebenarnya masalah Pak Ma'ruf Amin itu sudah kami jawab di dalam jawaban kami ya. Jadi apakah kami akan menghadirkan saksi ahli atau tidak besok, itu mungkin kita pertimbangkanlah malam ini ya. So begini, di Mahkamah Konstitusi itu agak beda dengan pengadilan yang lain, karena alat bukti itu ada derajatnya. Ya, derajat yang pertama itu alat bukti surat, ya. Itu sangat penting. Karena itu ketika alat bukti yang disampaikan oleh Pak Bambang Wijayanto itu berantakan, yang didorong-dorong dalam kotak plastik itu, sulit sekali mereka untuk membuktikannya. Apalagi alat bukti 155 yang pada itu yang Profesor ini kemukakan, tapi tidak ada. Ternyata belum ada. Nah, sampai sekarang juga nggak ada. Nah, yang kedua itu adalah keterangan para pihak. Nah, yang ketiga baru keterangan saksi, keempat baru keterangan ahli. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari derajat alat bukti, sebenarnya kami menjelaskan tentang posisi Pak Ma'ruf itu sudah cukup jelas sekali di dalam jawaban kami terhadap permohonan pemohon. Jadi kami anggap masa itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih perlu ditambah dengan ahli, ya kita pertimbangkan malam ini apakah diperlukan atau tidak besok. Tapi memang kami sudah membatasi hanya ada 2 ahli, dan satu lagi sebenarnya ahli yang akan menjelaskan masalah pelanggaran terstruktur, masif, dan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif itu. Supaya ini kan kadang-kadang penjelasan kita ini bukan hanya di sidang MK sebenarnya. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Mahfud betul. Di MK itu sebenarnya para hakim itu udah tahu ini masalah udah cukup. Tapi karena disiarkan langsung kepada masyarakat, ya, biar masyarakat itu juga ada edukasi kepada publik ya, supaya masyarakat itu tahu. Jadi saya sendiri ya dalam sidang ini mengatakan kita buka seluas-luasnya lah, biar Pak Prof buktikan, silakan buktikan. Banyak juga yang negur saya, Pak Yusril, Anda berani nih. Ya saya bilang bukan apa-apa, supaya masyarakat tuh bisa belajar. Dia kalau misalnya putusan mengatakan begini, ya semua sudah siap secara mental. Gitu. Kalau dari sisi KPU yang selama ini banyak dituduh ini itu macam-macam, baik itu oleh dari pihak yang tidak bertanggung jawab maupun masyarakat juga mungkin memiliki opini, terbentuk opininya karena ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Apakah KPU merasa dalam forum ini akhirnya terjelaskan posisi KPU sebetulnya seperti apa? Ya tergantung ya masyarakatnya seperti apa. Kalau memang kemudian benci-ruman ke KPU ya tetap aja kemudian muncul mesos-mesos yang memaki atau kemudian mengkritik KPU. Tapi prinsipnya adalah betul seperti kata Profesor bilang, ini adalah pendidikan bagi masyarakat. Ya. Apa sih pemohon, siapa sih termohon, siapa sih kemudian pihak terkait. Karena kan selalu kemarin ada muncul di medsos, orang yang disoal KPU kok nggak bela-belain. Gitu. Nah itu kan nggak, kurang, orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan pihak terkait misalnya saja. Nah padahal dalam peraturan undang-undangan itu mengatur hal seperti itu. Nah KPU juga bisa kemudian menjelaskan cara kerja kami, terutama soal situng nih. Walaupun berkali-kali kita harus sampaikan, tapi kemudian juga Mahkamah tadi pagi menyampaikan juga Pak Aswanto terutama bagaimana kemudian mekanisme yang berjenjang yang manual dengan situng, kemudian itu bisa saling menguatkan bahwa situng ini adalah C1 langsung dari PPPS, kemudian untuk hasil yang resmi itu berjenjang dari TPS sampai ke KPU RI. Baik, terima kasih. Masih ada satu segmen lagi, saya akan berikan kesempatan kepada Prof. Mahfud MD usai jeda. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Prof. Mahfud MD, besok adalah giliran dari pihak terkait untuk memberikan keterangan. Menurut Anda, selain harus mengklarifikasi soal status Ma'ruf Amin, apalagi yang harus disampaikan oleh pihak terkait untuk mendukung, untuk mematahkan dalil-dalil permohonan yang sudah dibentuk oleh pemohon? Menurut saya sih tidak ada yang terlalu penting karena sudah dibantah sendiri di dalam persidangan itu, baik ketika bertanya kepada para saksi, baik hakim ketika juga merespon saksi dan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah menjawab, sudah bisa sampai pada kesimpulan. Tidak ada yang bisa dibuktikan tentang perbedaan suara itu dari seperti yang diajukan oleh paslon 2. Tidak ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin ada kecurangan-kecurangan tetapi sifatnya tidak terkait dengan hukum pemilu. Mungkin hukum administrasi negara, mungkin atau mungkin hukum pidana. Kalau hukum pemilunya itu sudah selesai menurut saya di dalam ini, tetapi tentu kita harus menghormati pengadilan itu terus berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Begitu Silvi. Tapi intinya tidak akan sulit sebetulnya bagi hakim untuk memutus PHPU tahun 2019 ini.
Enggak. Saya sebagai mantan hakim sudah nangani ratusan kali kayak gitu, mulai dari pilkada yang ratusan kasus dengan sekian perkara itu sudah terbiasa argumen-argumen seperti itu, penyajian saksi-saksi yang seperti itu sudah biasa banyak. Cuma saya kira bagus Pak Yusril tadi mengatakan akan mengklarifikasi soal kesaksian Anas, soal situng. Itu Silvi, Pak Yusril, Anas itu adalah ponakan kandung saya. Itu ponakan kandung saya, anak pintar itu. Tetapi memang saya nilai kesaksian-kesaksiannya itu memang sangat mentah. Mengatakan misalnya di TKN ada bahwa demokrasi itu biasa curang. Itu kan pernyataan di buku-buku ada juga. Di bukunya Fran Mahni Suseno ada, di bukunya Deli Arnor ada, bahwa di dalam demokrasi itu biasa curang. Tetapi dia tidak menganjurkan untuk curang, kan begitu. Di dalam demokrasi itu harus ada etika politik, tetapi di lapangan sering tidak ada etika politik. Itu sudah ada di buku-buku itu, bukan di TKN aja. Saya kira di BPN juga bisa saja yang melihat bahwa itu sebagai fakta politik tentang demokrasi. Begitu, Silvi. Iya, baik. Terima kasih Profesor Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Terima kasih juga Prof Yusril dan juga Mas Ilham. Kita akan sama-sama menantikan besok, karena Prof Yusril belum ingin membuka siapa nama-namanya, tapi kita nantikan ya besok siapa yang akan dihadirkan. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri.